dengan adik-adik ya, saya manggilnya adik-adik. Ini kelahiran berapa rata-rata? Ini saya 2004 2003. ya, Bu. 2000 ya, memang 2003, adik-adik ya, 2004. atau ponakan? Iya, salam kenal ya, saya Wahyu Ningsih ya, Wahyu Ningsih. Sehari-hari bekerja di BPS Kota Surabaya. Kemarin dapat, memang saya mengajukan diri untuk menjadi dosen praktisi, kemudian di approve dari pihak UNESA seperti itu. eh, Cerita singkat dulu ya mengenai biografi saya. Saya lulusan SMA, STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kemudian setelah itu penempatan pertama itu di BPS Provinsi Gorontalo. Saya 11 tahun di sana. Kemudian tahun 2019 kemarin pindah ya ke BPS Kota Surabaya. Jadi kira-kira 4 tahunan lah di BPS Kota Surabaya ini. Nah, mungkin saya juga perlu kenal dulu dengan yang sudah masuk di sini ya, sambil saya cek absensinya siapa yang tadi sudah izin dan siapa yang belum masuk gitu ya. Mungkin bisa nanti ditunjukkan ya wajahnya biar saya bisa tahu ini mana yang kelihatan baru Mbak Salva aja ini ya. Dimas hadir nggak? Dimas, Dimas, Dimas Dimas masih nggak ada belum ya? hadir. Oh, Dimas belum hadir ya. Dimas belum hadir. Kemudian ada mana linknya? Lutfiatul, Lutfiatul, Iya, Bu. Lutfiatul. Hadir. Oh ini Mbak Lutfiatul, Mbak Lutfiatul. Kemudian ada Mbak Safa ya, yang ini ya sekretaris ya. Bukan ya, Salva yang sekretaris. Mbak Lagi, Bu. Safa. Oh ini Mbak Safa. Kemudian Mbak Salva ya, Mbak Salva sudah. Aisar, Hadir, Miss. Tapi Aisar. jaringannya tidak memadai, misalnya di sini habis hujan badai. Oh But waduh, on di mana ini yang hujan badai? ini di daerah Kasembon, Miss. Kasembon, Malang. Oh di Malang ini ya, dari Malang ya ini ya. Iya, Miss. Aisyar, kemudian Yesa, Mbak Yesa ini ya, belum hadir sepertinya ya. Iya, di sini tidak Kemudian, ada, Bu. oh ya, kemudian Mbak Nabila, Hadir, Bu. Mbak Nabila ini malu-malu ini. Iya, Ibu. Kemudian Mbak Ayu Ratnaningsih, Mbak Ayu Ratnaningsih belum hadir juga, Ibu. belum hadir juga. Mohfaris, Masih belum hadir juga, Ibu. Mohfaris Ayu 3 ya. Ahmad Ahmad Rizal Rifai Masih belum hadir. belum hadir. Coba mungkin masih tidur ya. Kalau kepagian ini. Mungkin masih Eti tidur. Eti Ulandari belum hadir juga ya. Etik dari hadir, Ibu, itu. Oh, Masuk di Meet. udah ada sih namanya ya. Ini Ya. fotonya, yang foto aja nih. Javier Vincent Hadir Ibu. hadir. Javier Vincent hadir. Kemudian Utami belum hadir ya. Utami hadir, Ibu. Oh, Utami hadir. Mana Mbak Iya. Utami? Oh ada. Tapi mungkin sedang tidur juga. Tadi udah izin ke saya, Ibu. Oh Lagi gitu ada ya. kegiatan gitu. Kemudian Sempat Ramzi, Ramzi Ramzi juga belum hadir, Ibu. Multazam Hadir Ibu. siap.
Multazam Alfian Bagas. Alfian Bagas ini sudah ada nih sepertinya ya. Tapi nggak ada, nggak menjawab. Marcella, Marcella, hadir Mas. Marcella juga belum hadir, Ibu. Marcella juga belum hadir ya. Yang baru ngasih keterangan kalau nggak masuk siapa? Mas, sementara ini masih belum ada, Ibu, karena tadi Utami itu cuma izin sebentar aja gitu. Yang lain sementara masih belum ada informasi. Dah, saya ini fokus ke yang hadir aja berarti ya. Ini ada. Baik, Ibu. Nanti biar Pak ini, Mas Kukuh yang ini. Ini 13. Berarti 11 ini, kurang 7 orang. Ini berarti semester berapa? Jadi semester 4, Ibu. Ya, semester Semester 4, Ibu. 4. Jadi kemarin dari Pak Kukuh pesannya bahwa teman-teman di kelas I ini ya, kelas I ya. Kelas I ini sudah dibagi menjadi 4 tim, 4 kelompok gitu ya. Itu merupakan kelompok dari mata kuliah MedPen ya, metode penelitian seperti itu ya. Nah, harapannya dari kegiatan belajar yang di ekonometrika itu, apa yang sudah dihasilkan di MedPen akan dianalisis lebih lanjut dengan di materi ekonometrika, seperti itu. Dan hasil akhirnya nanti harapannya adalah sebuah jurnal yang sudah siap dipublish dari masing-masing kelompok. Jadi nanti ada 4 jurnal. Tapi jurnalnya memang belum sempat saya lihat ini pakai apa itu belum sempat saya lihat. Kita kan masih perkenalan dulu ya. Nggak kenal maka nggak kenal maka nggak sayang gitu. Dan saya izin share screen dulu ya. Saya mau share screen dulu. Apa sudah terlihat? Iya, Halo? sudah Sudah, Ibu. terlihat, Bu. Sudah ya. Jadi kalau saya lihat di RPS-nya itu, jadi teman-teman kemarin, adik-adik kemarin habis UTS ya, habis UTS ya ini. Jadi ini hari pertama masuk setelah UTS seperti itu ya? Iya, Ibu. Iya. Iya, Ibu. Nah, pertama setelah dan di materi pertama ini setelah UTS itu adalah kita akan belajar mengenai analisis regresi data panel. Sebelumnya sudah pernah mendengar atau sudah pernah mengolah atau sudah pernah mempelajari? Mungkin kalau kenal sama ada materi gitu sudah, Bu. Tapi untuk lebih dalamnya kayaknya masih perlu belajar lagi seperti itu. Ya, ini yang menjawab tuh kalau nggak Mas Dandi, Mbak Salva. Yang lainnya malu-malu atau ini ya. Nah, ya. Jadi mungkin sebelum ke analisis regresi data panel gitu ya, coba kita akan karena udah UTS kemarin liburnya ada libur gitu ya, mungkin yang kemarin-kemarin lupa, saya coba recall dulu. Saya juga ingin tahu dulu sampai seberapa jauh teman-teman adik-adik di UNESA ini eh, memahami tentang ekonometrika. Jadi untuk ekonometrika sendiri sudah belajar sampai setengah semester ini ya. Sebelumnya belum pernah dapat atau ada ekonometrika dasar. Di semester lalu ada ekonometrika dasarnya, Bu. Oh, ekonometrika dasar sudah ya. Jadi ini yang semester ini untuk yang khusus untuk yang lanjutan gitu. Jadi tentunya sudah apa? Sudah ngelontok ya. Apa itu ekonometrika? Kemudian kenapa kita perlu belajar ekonometrika?
Ada yang mau ini nggak, info atau sharing gitu nggak, apa itu ekonometrika jari yang sudah dipelajari? Mungkin lebih proses untuk penelitian kuantitatif gitu, Bu. Jadi kayak dari data-datanya itu nanti kita proses buat lebih detailnya tujuannya gitu sesuai sama. Ada yang lain? Kemudian kenapa kita perlu belajar ekonometrika? Kenapa Mbak Salva? Atau Mas Janji atau Mas siapa Alfian? Ini ada yang raise hand nih, Bu, Aisar Diva. Oh iya ya, nggak kelihatan ya. Izin jawab. Ya, monggo Cuma Mbak. ini agak apa ya? Lebih ke opini aja sih, Ya Miss. nggak apa-apa Jadi Mbak. menurut Kita akan diskusi juga ya. jadi menurut saya tuh ekonometrika tuh kayak gabungan antara ilmu ekonomi sama matematika gitu yang membahas eh fenomena-fenomena fenomena-fenomena ekonomi yang diolah bersifat kadang kualitatif ya, karena kan berupa angka gitu. Hmm. Gitu sih. Jadi menggabungkan antara teori ekonomi, matematika, dan sedikit ada statistiknya gitu. Kalau dari yang saya pelajari beberapa bulan ini gitu. Nah, ya betul itu Mbak Aisar lebih lebih lengkap ya. Jadi sulit gitu ya ekonometri itu. Jadi saya membayangkan adik-adik teman-teman ini yang di Unesa yang belajar ekonometri itu sudah mempunyai kecerdasan di atas rata-rata semua gitu. Jadi saya dulu itu belajar ekonometri itu bertanya-tanya saja itu buat apa gitu ya kita itu belajar ekonometrika ini. Ini sepertinya tuh cara untuk membuat kita susah lulus gitu. Jadi kadang hal mudah gitu, hal mudah seperti hubungan antara konsumsi dan pendapatan gitu yang sudah jelas kayak gitu tuh harus digambarkan dalam bentuk grafik dan sebagainya itu kan kalau membacanya itu kan rumit ya. Jadi memang betul tadi ya kalau ekonometri itu jadi sebelum kita belajar ekonometrika itu kita mesti punya nggak kelihatan ya sharing itu saya nggak kelihatan ya Mbak. Ini kelihatan, Saya yang Ibu. kelihatan ya bukan materi ya. Oh, materinya sudah, Oh slide-nya. materinya. Oh ya. Apa? Jadi memang kalau sebelum kita belajar ekonometrika itu, jadi kita harus punya dasar yang pertama itu adalah teori ekonomi itu. Karena kita akan mempelajari eh, teori-teori ekonomi yang akan kita ukur menjadi dengan alat-alat statistik. Kemudian kita harus paham juga itu alat-alat ukur statistik, menggunakan metode apa, bagaimana asumsinya, kalau begini boleh apa enggak, kalau begitu boleh apa enggak, itu juga harus paham. Kemudian kita juga harus paham yang namanya software statistik. Software statistik itu ada banyak ya, ada SPSS, ada Stata, kemudian ada EVIUS gitu. Nah, kemarin tetapi yang diharapkan dari Pak Kuko ya untuk kelas ekonometri ini untuk pengolahan software statistiknya itu menggunakan Stata seperti itu ya. Jadi yang di kelas ini sudah ini semua dengan Stata ya atau terbiasa dengan SPSS. Stata, Miss. Oh, memang sudah Kelihatan ya. terbiasa dengan menggunakan Stata ya. Jadi seperti itu ya untuk recall dulu ya tentang apa itu ekonometri, kemudian kenapa kita perlu belajar ekonometri. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa memang ekonometri itu untuk mempelajari fenomena-fenomena ekonomi yang ada dan fenomena-fenomena kualitatif. Kualitatif itu seperti apa? Misalnya seperti jenis kelamin, pendidikan, itu adalah fenomena-fenomena kualitatif. Kita akan mencari suatu hubungan-hubungan kenapa hal ini bisa terjadi melalui model-model ekonometri. Jadi ini tadi sebelum kita belajar ekonometri itu memang ada beberapa multidisiplin ilmu yang harus kita kuasai. Itu ada teori ekonomi, kemudian ekonomi matematika, dan itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Gitu. Jadi memang rumit ya ekonometri itu saja dulu ini ya apa? Ini kayak opo gitu ya sinau keuangan kayak gitu ya. Itu ekonometri. Kemudian kenapa sebenarnya kita itu perlu
ekonometri gitu. Apa kita perlu ekonometri? Jadi ada kalanya teori ekonomi itu tidak informatif. Jadi tadi yang diperlukan kan teori ekonomi ya. Itu ada kalanya teori ekonomi itu tidak informatif. Jadi misalnya teori ekonomi bilang pendapatan naik maka konsumsi juga akan naik gitu secara teori. Tapi kita nggak tahu persis aja nih ketika pendapatan itu naik 10 juta gitu. Itu maka konsumsinya itu akan jadi berapa? Itu yang nggak bisa dihasilkan dari teori ekonomi. Jadi dia itu hanya mengatakan bahwa A akan mempengaruhi B, bahwa C akan mempengaruhi D. A naik sekian, maka B akan naik sekian. Itu yang bisa menjelaskan berapanya itu hanya ekonometrik. Makanya itu diperlukan ilmu ekonometrik itu. Jadi untuk menunjukkan jadi seberapa besar pengaruhnya suatu variabel kepada variabel yang lain. Mungkin udah pernah dipelajari ya sebelumnya ya, tapi ini saya hanya sifatnya ini untuk recall aja. Kemudian ada gimana Mbak? Nah, kemudian teori ekonomi yang ada itu biasanya tidak dapat seringkali itu tidak dapat menyimpulkan untuk suatu hubungan yang nggak jelas gitu. Misalnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan harga minyak dunia. Itu gimana ya? Hubungannya itu kan nggak jelas gitu. Misalnya bagi penghasil minyak terbesar di mana? Di Arab ya tentunya ya. Ya, seperti itu. Jadi pengaruhnya tuh gimana? Itu kan nggak jelas. Misalnya bagi negara Arab Saudi, ketika harga minyak dunia naik, maka bagi Arab Saudi sebagai eksportir, dia akan mendapatkan keuntungan. Ketika harga minyak dunia naik, maka pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi tentu akan naik gitu. Nah, ketika harga minyak dunia naik bagi negara importir seperti Indonesia ini kan importir minyak ya dari sana. Itu pengaruhnya apa? Pertumbuhan ekonomi kita akan seperti apa? Itu jadi dengan ekonometrik itu tujuannya itu untuk menjawab fenomena-fenomena seperti itu. Gitu. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Mungkin sudah cukup jelas, Ibu. Oh ya, Ya, sudah ya. sejauh ini masih cukup, Bu. Ya. Ini jadi contoh-contoh kasus yang dapat dianalisis dengan ekonometrik itu banyak ya. Eh, sudah tentu ini sudah dipelajari di dasar maupun di yang kemarin aja mungkin ya jarak macam-macam ya banyak tentang. Nah ini biasanya andalannya itu kan kalau kita skripsi gitu ya ataupun mungkin tugas-tugas hubungan antara gitu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan harga minyak dunia, hubungan antara, kemudian kita juga akan apa faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu apa aja gitu. Dan ini secara teori-teori ekonomi sudah ada. Jadi misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi itu apa aja? Misalnya harga, kemudian supply demand seperti itu akan mempengaruhi inflasi. Cuman secara ekonometrik itu perlu diukur besarannya itu ada berapa. Kemudian misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu apa aja itu juga sudah ada. Apakah dari bisa nggak dari pertumbuhan ekonomi? Jadi semua itu berangkat dari teori ekonomi. Dan teori ekonominya itu bilang misalnya kemiskinan naik ketika pertumbuhan ekonomi naik atau misalnya pertumbuhan ekonomi turun seperti itu. Jadi teorinya itu sudah menjelaskan, tinggal di ekonometrik ini kita akan membuktikan dampak pemberian bansos misalnya terhadap penurunan kemiskinan. Jadi pemberian bansos itu kan macam-macam ya yang digelontorkan ke masyarakat, ada yang dalam bentuk uang, ada yang dalam bentuk barang seperti itu. Nah, itu gimana dampaknya terhadap penurunan kemiskinan? Ini bisa kita lihat dengan model-model ekonometrik. Gitu. Kemudian pendekatan analisisnya itu ada analisis faktor kausalitas, kemudian juga tren. Kalau yang kausalitas itu ya yang seperti yang itu tadi hubungan, dampak, perubahan suatu variabel kepada variabel yang lain. Kemudian pendekatan analisis yang kedua itu dengan tren perilaku masa depan. Pasti biasanya kan menggunakan time series gitu ya. Jadi untuk memprediksi suatu kondisi di masa lalu, di masa depan dengan menggunakan data masa lalu. Kemudian, nah yang untuk metodologi ekonometrika itu yang pertama adalah membuat hipotesis. Ini tentunya berangkat dari sebuah teori.
Jadi ketika teman-teman menyusun kayak jurnal ataupun nanti skripsi itu memang yang harus diperkuat itu teorinya. Ingin meneliti hubungan antara misalnya pendapatan dan konsumsi itu teorinya apa, bilangnya tuh kalau menurut teori dia naik ataukah dia turun gitu. Satu variabel mempengaruhi variabel yang lain itu harus diperkuat di teorinya. Gimana cara memperkuat teorinya itu memang harus banyak membaca gitu. Baca dari Mas sekarang banyak ya buku-buku yang bisa diakses secara gratis gitu ya. Kalau untuk ekonometrik pakai buku apa itunya? Eh, Dari buku dosen dasarnya sebelumnya ada Gujarati. pakai Gujarati ya, pakai Gujarati ya. Nah, itu yang cukup lengkap ya. Kemudian dari hipotesis, membuat hipotesis, kemudian berangkat dari sebuah teori, kemudian dari hipotesis itu kita turunkan modelnya. Modelnya itu seperti apa gitu yang akan kita harapkan dari teori itu. Gitu. Kemudian estimasi parameter. Jadi kita akan mengukur estimasi parameternya itu dengan cara apa? Yang pertama kita kumpulkan data yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis itu apa aja gitu. Dikumpulkan datanya sebanyak mungkin gitu. Dapat dari mana sumbernya? Oh ya, membicarakan data sekilas saya akan ceritakan dulu ya mengenai BPS gitu ya. Sudah sering ke BPS atau berkunjung ke websitenya BPS? Ada yang belum pernah? Ini sudah pernah semua Ibu, karena BPS kan cukup umum. Oh iya, sudah kenal semua ya untuk mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa, banyak yang nggak tahu Mbak itu apa BPS. Yang ada tuh BPJS itu. Jadi kalau yang di BPS itu, yang di websitenya itu bisa diakses data-data, tapi kalau yang di websitenya itu sifatnya itu adalah makro. Makro itu secara general gitu, misalnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, inflasi gitu. Tapi kalau data-data yang sifatnya mikro gitu. Mikro itu artinya individu, misalnya Mbak Salva, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, itu artinya itu kita bicara data mikro. Kemudian Mas Dandi, jenis kelaminnya apa, umur berapa, anak keberapa, anaknya siapa, ukuran sepatu berapa, itu semuanya adalah data-data yang sifatnya mikro, jadi ke individu. Itu nggak disediakan di website kita, tapi bisa apa, diminta. Ada yang pernah minta data ke BPS untuk data mikro? Itu langsung ke BPS pusat. Belum pernah ya. Jadi kalau kita yang sifatnya mikro itu ada survei yang namanya itu survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas, itu untuk mengukur angka pengangguran. Jadi teman-teman itu mungkin kalau yang analisis makro ya, jadi yang sifatnya makro itu yang seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan itu mungkin sudah banyak sekali ya yang melakukan kajian mengenai tema-tema itu gitu. Apa kayak kemiskinan, pengangguran itu kan karena sifatnya makro dan itu memang secara data lebih mudah diakses. Tapi mungkin dari sudah banyak penelitian-penelitian yang meneliti tentang hal itu gitu. Jadi kalau mau yang lebih apa ya, mungkin agak berbeda gitu, bisa menggunakan itu tadi data mikro. Jadi data mikro itu dari hasil survei itu bisa diminta datanya. Itu kalau mahasiswa sepengetahuan kami kalau bisa bersurat ke pusat itu sifatnya itu gratis gitu. Asalkan melampirkan proposal dan ini persetujuan dari dosen, dari pihak kampus maksudnya seperti itu bisa diperoleh data secara gratis gitu. Jadi kalau kita ingin mengkaji penelitian untuk lebih dalam itu bisa banget itu menggunakan data mikro. Data mikro jadi nggak hanya kalau pakai data makro karena data makro ya itu aja gitu dan itu sudah banyak dikaji baik sifatnya nasional maupun itu sudah banyak yang menggunakan data makro. Selama ini yang minta ke kami kebanyakan itu soalnya data makro yang permintaan data itu untuk skripsi itu yang skripsi itu adalah data makro gitu. Nah itu bisa minta ya datanya ke BPS kalau ingin. Kemudian yang ada juga data yang lebih lengkap lagi itu ada yang namanya data survei sosial ekonomi nasional. Itu yang hasil
data makronya itu adalah kemiskinan. Tetapi kalau ingin mengkaji lebih dalam mengenai data-data itu bisa minta data makronya. Jadi misal ingin mengetahui karakteristik keluarga miskin gitu, baik dari jumlah anaknya, misalnya jumlah anggota rumah tangganya, bagaimana kondisi rumahnya, kondisi atapnya, itu bisa menggunakan data-data mikro seperti itu. Kemudian menentukan teknik estimasi, ya kan, diestimasi dengan cara seperti apa. Kemudian diverifikasi modelnya, tadi sudah dipelajari juga ya, kemudian membuat prediksi, kemudian juga membuat analisis kebijakan. Jadi dari hasil yang model yang dihasilkan, misalnya pengujian pendapatan naik, konsumsi naik berapa gitu, bisa dibuat, atau misalnya kenaikan gaji PNS gitu, dibuat ketika gaji PNS naik sekian, kemudian konsumsinya naik sekian, dampaknya seperti apa, itu bisa dibuat analisisnya ketika model itu sudah didapatkan. Ya, sampai sini rasa lanjut ya. Terlalu cepat atau Oh tidak Ibu, sudah udah ya? cukup jelas. Iya. Jelas ya. Nah, kemudian ini misalnya penerapannya gitu. Apa dampak misalnya ya, misalnya ini hubungan kenaikan gaji PNS dan konsumsi masyarakat. Apa dampak pada konsumsi masyarakat saat gaji PNS misalnya kemarin ya naik 8% itu apa? Kemudian dibuat hipotesisnya pendapatan naik maka konsumsi juga akan naik kayak gitu. Tentu ini sudah dipelajari juga ya. Ini kan untuk recall, dibuat analisis kebijakan. Ini untuk penerapannya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke, kalau yang kemarin tugas yang sudah dikumpulkan yang untuk yang dari Medpen itu ada yang menggunakan ini data panel. Datanya dipakai apa? Coba kelompok pertama bisa dijelaskan itu tugasnya kemarin. Kelompok pertama siapa ya? Saya, Miss. Siapa? Salah satu? Kelompok pertama ada Dandi Ibu. Oh, Mas Dandi ya, Mas Dandi. Mas Dandi kemarin ingin apa Mas Dandi yang di tugasnya? Sebentar, Ibu. Saya lupa. Ya kan karena sebelum UTS ya. Atau mungkin satu kelompok itu berapa orang? Satu tim? Saya kemarin 4 orang, Bu. Oh, 4 4 apa orang. 3? Nggak Iya. ada semua di sini ada. Ada cuma saya aja, Bu. Oh ya, belum hadir yang lain ya. Iya, belum hadir. Belum hadir. Kemarin ingin melihat apa Mas Dandi yang? Kemarin kalau sebentar Ibu, saya cek dulu. Kalau nggak salah kemarin tuh saya pengen melihat itu. Kayak eh, Pakai data apa? Ingat nggak pakai data apa? data panel. Saya menggunakan data panel ya. Betul. Data panel juga ya? Data panel Iya, apa? sebentar Ibu. Saya cek dulu sebentar. Oh ya, untuk kelompok 2 mungkin? Data panel juga, Bu. Oh, semuanya ini data panel ya, yang ini sudah menggunakan data panel semua. Kalau kelompok 3, Kelompok 3 pakai time series Ibu. oh pakai time series. Pakai time series untuk yang 4, kelompok 4. Nggak ada ya, nggak hadir ya, nggak ada yang hadir. Nggak ada. Jadi, yang kelompok 2 tadi yang juga pakai data panel, itu pakai data panel apa Mbak Luffiatul Azizah? Untuk datanya sendiri saya gunain bukan Indonesia, Bu. Jadi pakai Gini di antara negara-negara Asia kayak gitu, Bu. Oh, gini rasio. Gini terus
government effectiveness, kemudian sama economic complexity index. Oh, kalau yang di kelas ini apa harus internasional untuk tema itunya? Tidak Nggak boleh Indonesia. diperbolehkan. Oh, diperbolehkan. Cuman yang kebetulan kelompok 2 ini yang jadi se-Asia ya. Ya, Apa Mbak yang ingin dilihat kemarin? untuk yang ingin dilihat itu gimana economic complexity index itu government effectiveness sama economic complexity index itu berpengaruh kepada inequality. Jadi pakai gini. Ketimpangan. Iya, Oh, mulai ketimpangan. Datanya gimana Bu maksudnya datanya? datanya udah dapat semua datanya maksudnya gitu. Tinggal nyesuaiin karena ada beberapa negara itu belum ada, tapi sudah nanti dikumpulin yang ada aja gitu dulu. Oh iya. Oh, itu jadi berapa tahun panelnya? Dari tahun 2000, Dari tahun 2000 sampai 2024, 23. 22, Nah, 2000 sampai 2023, 13 tahun ya. 22, 23 tahun. 22 tahun. Oh, 22 tahun. Sudah pernah diolah dengan data panel? Belum, karena Belum, datanya juga belum rapi juga. karena datanya belum rapi. Jadi kemarin memang yang di Medpen itu baru sampai di bab 3 gitu ya, selesai ya. Belum ingat Mas Janji? Iya, Bu. Mas Janji belum ingat? Ini sudah ketemu Ibu. Oh iya. Data nasional juga atau ini? Internasional juga? Iya Ibu, data nasional. Tentang apa Mas Janji? Ini untuk kelompok kami kemarin itu kayak impact-nya dari pengeluaran pemerintah gitu Terhadap terhadap ekonomi, pertumbuhan ekonomi seperti itu. yang pengeluaran pemerintah yang dari government ya, gitu ke ekonomi. Satu aja, satu variabel. Ada inflation juga, investment sama human development index, human development index. Ya, untuk datanya sudah dapat ya? Datanya kemarin tuh kan sudah saya cari semua gitu Ibu. Ada beberapa cuma ada 2 provinsi yang nggak ketemu. Oh, jadi untuk semua provinsi ya di Indonesia dari tahun berapa? Dari tahun 2018 sampai 2022. Pendek ya, 4 tahun. Iya, pakainya kuartalan kita nih. 2018 sampai tahun 2024. Kalau Mbak Salva pakai time series. Kelompoknya Mbak Salva ingin apa Mbak? Iya, pakai time series, Ibu. Pakai data apa? Pakai data apa? Pakai data time series, ambilnya dari World Bank. Oh, dari World Bank ya? Iya, maksudnya time Iya. series apa datanya? Mungkin terkait jenis time seriesnya masih belum Ibu dari kelompok kami. Belum ini, belum belum fix gitu ya? Belum Iya, Bu. belum ya. Kemarin katanya Mas Pak Kuku itu sudah di review gitu ya dari oh ya, gimana ini ada yang ini ya, Bang Faris ada yang angkat tangan. Maaf Ibu, saya kelompok 4. Oh iya, kelompok 4 gimana Mas? Kemarin pakai analisis apa rencananya? Kelompok 4 itu idenya terkait stunting case Ibu. Jadi kalau misal stunting case itu cuma dihubungin sama ekonomi menengah bawah, di penelitiannya kita itu juga dihubungin sama ekonomi menengah atas juga. Terus kita pakai
metodenya itu logistic regression, regresi logistik dengan ambil data Susunas dari BPS. Cuma kita masih ada struggling terkait Mikro ya, variabel-variabel mikro yang ya, kita data mikro gunain ya. itu. Nggih, betul, Oh, betul. data mikro. Data mikronya Susenas. Untuk stuntingnya gimana ngelihatnya kemarin? Oh, kemarin kita belum masuk sampai sananya ya, Bu. Jadi tugasnya kita kemarin itu cuma sampai di pendahuluan sama metodenya saja. Dan kami sedikit kesusahan di bagian variabelnya, karena ada beberapa variabel yang kami tentukan, namun setelah kami cari datanya di BPS, itu tidak ada. Jadi kayak kami masih berusaha untuk mencoba mencari variabel-variabel lain yang masih terkait, namun datanya ada di BPS. Jadi kami juga masih menyesuaikan terkait data-data atau variabel yang kami butuhkan, seperti itu. Ya, kalau data ini sifatnya mikro atau makro nanti ya? Data apa yang nggak ada? Terkait itu sih, Bu, kemarin eh kayak akses sanitasi kesehatan gitu dari masyarakat di Jawa Timur. Kan kebetulan kami ambil lingkupnya itu di Jawa Timur. Iya. Sebenarnya kalau stunting, mau mengkaji stunting itu lebih ini dengan data mikro gitu. Tadi makro apa mikro ya? Mikro, Ibu. Oh, mikro, mikro. Ya, akses sanitasi ada sih di Susenas ada datanya. Oh, Bisa nggih, mungkin diperoleh sebenarnya. iya Untuk ya, yang nanti kami cari lagi, Ibu. iya, tapi kalau yang untuk stunting itu sebenarnya kan kondisinya ini ya apa jangka panjang gitu ya. Sebenarnya agak bias juga kalau melihatnya mungkin cuma di satu titik gitu. Satu titik bisa jadi memang kayak harus diikuti gitu. Itu bias kalau cuma di satu titik. eh, Misalnya ambil di tahun ini gitu. Bisa jadi selanjutnya itu dia jadi nggak stunting gitu sebenarnya. Oh, iya. Kami Mm-mm. rencananya ambil di tahun 2020 aja, Bu. Mm-mm. Nah, kalau untuk stunting itu bisa kalau data BPS memang Susenas, ada yang data lain tuh FLS itu lebih dia jadi panel gitu, individunya itu diamati gitu. Dulu saya pernah baca gitu ada yang mengamati perilaku ada stunting gitu pakai data FLS gitu. Cuman pakai Susenas saja bisa. Nah, Nggih, Ibu. gimana Mbak Safa? Terima kasih. Mbak Safa ada yang Bu, iya. iya Bu, izin bertanya terkait yang kelompok 3 tadi kan menggunakan time series ya Bu dari tahun 1992 sampai 2022. Terus kita ambilnya itu data tingkat pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, sama tingkat pendidikan dari World Bank Bu. Tapi yang pendidikan ini di World Bank-nya itu Bu, nggak lengkap gitu. Jadi Terus kan mau pertumbuhan nyari ekonomi, pertumbuhan penduduk, ya, terus tingkat apa jumlah pekerjaan sama pendidikan. jumlah Tingkat pekerja, jumlah yang bekerja ya maksudnya, ya, sama pendidikan. Kan datanya di World Bank, ya pakai World Bank ya. Ini iya Bu. data World Bank, data ini ya apa? eh, Bukan nasional juga. Iya Bu, dari World Bank ambilnya yang Indonesia. Oh, yang Indonesia. Ya. Untuk Tapi dari tahun berapa? Dari 92 sampai 2022. 2000. Gitu ya, memang sebenarnya metodologi statistik untuk menganalisa itu tuh banyak gitu ya, jenisnya itu ada yaitu tadi data panel, lebih tepatnya pakai apa. Kalau memang jadi kata Pak Kuku itu selama ini teman-teman di UTS di Unesa itu jadi tahun pertama itu kan tahun 2018 ya, sampai sekarang itu masih banyak banget yang pakai yang data regresi linear biasa gitu, RLB.
Cuma sebenarnya masalah metodologi itu kalau memang dengan RLB itu sudah bisa memberikan jawaban atas hipotesis yang teman-teman adik-adik buat itu juga nggak apa-apa gitu. Cuman memang mungkin tujuannya di UNESA adalah biar ada pengembangan metodologi gitu. Jadi nggak hanya RLB aja, jadi perlu dipelajari ada yang data panel, ada logit, ada probit, macam-macam ya, ada multinomial logit seperti itu gitu. Jadi biar berkembang gitu. Cuman kalau saya pribadi sebenarnya ketika bisa menggunakan regresi logistik yang paling sederhana aja, ketika itu sudah bisa menjawab tujuan dari suatu penelitian itu sudah nggak masalah gitu. Dan alat apa untuk ini namanya softwarenya juga kalau memang dia sudah terbiasa pakai Stata ya itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada alat lain gitu dan itu lebih familiar gitu juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman memang di UNESA dituntutnya untuk sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih familiarnya juga pakai eViews untuk yang misalnya time series itu, kemudian juga pakai SPSS gitu. Nah, ada Mbak Safa mau nanyakan apa Mbak Safa? Jadi Ibu tadi saya ingin menjelaskan terkait penelitian kelompok saya, tapi sudah dijelaskan Safa, ada Oh, sekelompok. sama Mbak Safa satu kelompok ya. Hampir mirip namanya satu kelompok. Ibu, Ya, gimana? Jadi nanti mungkin kan nggak bisa saya jawab satu persatu di sini ya. Jadi nanti saya terbuka aja kalau ada yang pengen konsultasi gitu kan bisa ke Mas Kuko, Pak Kuko ya, bisa juga misalnya ke saya pengen tahu data ini pakai ini nih bisa nggak ini insya Allah saya siap kalau ada yang mau konsultasi gitu ya selama masih ada di kelas ini gitu nggak apa-apa gitu ya. Mungkin nggak bisa dijawab satu persatu sini karena masing-masing kasusnya berbeda ya seperti kelompok satu tadi yang Mas Dandi itu tadi juga kasusnya berbeda nanti dengan yang kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi kalau ada yang mau diskusi gitu, nanti kalau memang saya nggak bisa memberikan jawaban gitu, mungkin saya bisa konsultasikan juga ke rekan-rekan saya yang lebih menguasai mengenai tema itu gitu. Dan nah seperti itu. Jadi cuman untuk ada yang tanyakan lagi kah? Yang nggak hadir tadi belum hadir ya Mas Dandi ya? Udah hampir semuanya. Oh udah ini ya? Oh, masih kurang 4 lagi, Miss. Masih kurang 4 lagi ya nggak apa-apa wis. Nah kemudian mengenai regresi data panel gitu. Jadi data panel itu sebenarnya artinya panel itu artinya sebenarnya datanya itu diikuti. Soalnya konsepnya panel itu seperti itu. Kita itu kalau misalnya di surveinya BPS itu ada namanya survei panel. Survei panel misalnya seperti Susenas kita yang 4 tahun terakhir ini sifatnya juga panel. Jadi individunya itu diikuti. Jadi misalnya di tahun 2021 kemarin rumah tangganya Mas Dandi, rumah tangganya Mbak Salva itu kena sampel pencacahan Susenas. Sampai tahun 2024 ini dia kena sampel lagi, jadi terus diikuti. Karena tujuannya apa? Kita ingin melihat perkembangannya dari masing-masing individu itu seperti apa. Adakah peningkatan, kalau Susenas itu tujuannya kan untuk melihat kemiskinan. Jadi adakah peningkatan kesejahteraan ataukah malah mengalami penurunan dari masing-masing individu. Jadi tujuannya panel itu adalah untuk mengikuti. Konsep dasarnya panel itu sebenarnya seperti itu. Jadi data antar waktu, antar tahun untuk individu yang sama itu yang akan diteliti. Antar waktu untuk individu yang sama itu yang akan diteliti. Jadi tadi misalnya yang contohnya yang di apa tadi yang governance index tadi ya, itu kan mau diteliti dari tahun 2000 sampai tahun 2022 sekitar 22 tahun itu untuk negara-negara di Asia itu akan diteliti itu sudah betul kalau menggunakan analisa data panel karena kan individunya itu berarti kan negara-negara itu ya ada negara-negara di Asia ada Indonesia kemudian dan sebagainya di Asia kemudian datanya apa aja variabel X-nya itu nah itu yang akan diteliti itu
sudah tepat kalau menggunakan regresi data panel, analisis data panel. Itu sudah tepat gitu. Itu. Jadi gini, data yang diperoleh dengan menggabungkan data cross section dan time series atau deret waktu. Time series itu jadi waktunya yang panjang, kemudian data cross section itu ada data pada satu titik gitu. Data satu titik misalnya di tahun 2022. Kita ingin meneliti data di tahun 2022 saja, itu namanya data cross section. Ketika kita ingin meneliti kondisi di tahun 2022 sampai ke belakang tahun 1990 misalnya, itu untuk individu yang sama itu namanya data panel. Nah, ada yang ditanyakan? Pas ya. Kemudian apa keuntungan dan kelebihannya ketika kita melakukan analisis data panel? Tentu pengamatannya itu lebih besar. Suatu ilmu statistik ya sudah jelas ketika pengamatannya itu lebih besar, maka errornya itu akan semakin kecil. Seperti itu. Ketika teman-teman ingin mengamati mengenai suatu pertumbuhan ekonomi gitu. Pertumbuhan ekonomi secara nasional untuk masing-masing provinsi di Indonesia gitu misalnya. Ketika kita hanya meneliti di satu titik, misalnya tahun 2022 saja atau tahun 2023 saja, berarti kan sampelnya itu hanya sebanyak 31 provinsi. Misalnya ingin meneliti pertumbuhan ekonomi level kabupaten, berarti hanya 540 kabupaten yang ada di Indonesia. Tetapi ketika kita panjangkan waktunya untuk semua kabupaten ini, kita teliti dari tahun 2020 misalnya sampai tahun 2023, jadi ada 3 tahun misalnya, jadi akan ada 540 kabupaten kalikan 3 tahun pengamatan. Jadi pengamatannya itu lebih besar, harapannya kesimpulan yang diambil itu bisa lebih seperti itu. Keuntungannya ketika kita menggunakan data panel. Jadi cakupannya itu lebih besar. Jadi ya gitu ya kalau ilmu statistik ketika sampel kan ada ya kalau ilmu statistik misalnya sampelnya 30 itu hasilnya nggak representatif, jadi dia itu nggak bisa mewakili kondisi populasi yang sesungguhnya. Tapi ketika sampelnya diperbesar maka hasilnya itu akan mendekati yang sebenarnya. Jadi ketika teman-teman adik-adik meneliti dengan jumlah pengamatan yang besar, keputusan yang diambil itu harapannya itu bisa lebih tepat. Artinya apa? Kebijakan ke depannya yang akan dipilih itu, yang akan ditentukan juga lebih tepat sasaran. Itu. Kemudian panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja. Jadi dia itu sudah mengkombinasikan antara cross section dan time series. Gitu. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh individu karena data yang saya jelaskan ya, karena yang diobservasi itu lebih banyak. Data panel juga mampu mengurangi kolinearitas antar variabel. Kolinearitas itu apa ya? Hubungan antar variabel itu dengan pengamatan yang lebih besar itu akan mengecil gitu. Jadi ada beberapa kelebihan ketika menggunakan regresi data panel. Nah, ini wis masuk rumus-rumus kayak gini. Ini sebenarnya rumusnya itu untuk regresi data panel itu secara rumus itu juga sama dengan regresi biasa. Itu di mana ada Y, ada alfa, ada intercept ya di sini. Di Indonesia istilahnya apa? Kalau untuk regresi. Biasanya juga intercept ya di sini tuh. Kemudian di sini ada slope. Slope itu yaitu pengaruhnya suatu variabel X kepada Y itu bisa dilihat dari nilai betanya dari slope-nya. Seperti itu. Ini sama model ini tuh sama dengan regresi biasa. Hanya saja di sini tuh ada unsur T. Kalau regresi biasa itu enggak ada unsur T. T itu apa? T itu adalah waktu. Jadi setiap ada unsur T-nya itu unsur waktunya di sini. Nah, kalau yang regresi biasa nggak ada T-nya, hanya YI, AI dari tiap-tiap individu itu. Yang cross section misalnya gitu nggak ada T-nya, jadi hanya di satu titik. Jadi saya kasih ilustrasi sebentar ya. Kan sebenarnya sudah banyak yang pakai data panel tadi sudah
2 kelompok ya, 3 kelompok yang pakai data panel ya. Jadi sebenarnya insya Allah harusnya sudah paham ya. Cuman ini nggak apa-apa saya kasih contohnya untuk ilustrasinya untuk data panel itu seperti apa. Excel saya sudah kelihatan? Ya, sudah terlihat, Bu. Ya, jadi misalnya ingin melihat apa ya, tujuannya misalnya ya, tujuan penelitian gitu ya, tujuan penelitian mengetahui misalnya ya, mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi, misalnya pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan ini contoh aja ya, dan inflasi misalnya, inflasi terhadap kemiskinan. Ini contoh saja ya, ini setiap tujuan penelitian gini harus dicari kajian teorinya. Teorinya itu harus ada dulu, baru kita teliti berdasarkan teori itu. Ini misalnya, jadi misalnya teman-teman ingin mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap kemiskinan, itu harus dicari teorinya. Apa benar pertumbuhan ekonomi itu mempengaruhi kemiskinan? Hubungannya itu seperti apa? Misalnya gitu. Apa benar inflasi itu mempengaruhi kemiskinan? Itu hubungannya seperti apa? Ada variabel lain nggak selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang mempengaruhi kemiskinan? Itu yang variabel lain yang tidak kita sebutkan di dalam model itu yang akan mempengaruhi nilai error di dalam model. Yang akan mempengaruhi nilai error di dalam model. Dan ini yang harus dicari kajiannya. Nanti di hasilnya, ketika hasilnya itu tidak sesuai dengan teori, itu yang juga harus, biasanya tuh bingung kalau hasilnya tuh nggak sesuai dengan teori. Menurut teori kalau pertumbuhan ekonomi naik, harusnya kemiskinan kita itu turun gitu. Tapi ternyata hasilnya enggak gitu. Nah, itu biasanya yang bikin kalang kabut. Saya dulu juga seperti itu. Ini nggak sesuai dengan teori. Kita bikin bagaimana agar bisa sesuai nih. Kalau sudah sesuai itu sudah aman gitu. Padahal sebenarnya juga nggak harus seperti itu. Jadi ketika hasilnya itu bertolak belakang dengan teori itu sebenarnya justru menarik. Yang pertama memang harus dicek dulu apakah modelnya sudah benar, kemudian dipastikan teorinya sudah benar. Kalau memang sudah teori sudah benar, data sudah benar, model sudah benar, tetapi hasilnya berkebalikan, itu yang perlu dicarikan alasan kenapa. Jadi nggak perlu khawatir harus berubah model atau seperti apa, itu yang harus dicarikan alasan. Apakah mungkin pada tahun yang diteliti itu ada suatu kejadian yang membuat hasilnya itu nggak sesuai dengan teori kayak gitu misalnya, kayak gitu. Nah, ya kayak gitu biasanya dramanya mahasiswa itu kalau hasilnya nggak sesuai dengan teori itu langsung bingung gitu. Itu misalnya, jadi mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia gitu ya, misalnya. Di Indonesia. Jadi yang mau diteliti itu adalah semua kabupaten di Indonesia atau provinsi aja misalnya, provinsi ya di sini ya, provinsi. Provinsi, misalnya provinsi itu apa? Misalnya Aceh, kemudian ada Sumut, kemudian ada Sumbar, dan sebagainya ya. Banyak ya, Padang, Bengkulu, Lampung, kemudian dan seterusnya sampai misalnya Jawa. Contoh aja kan ini ya, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ada Bali dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai Papua misalnya seperti kita ada 34 provinsi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya itu. Kalau data cross section, jadi kita tuh hanya meneliti satu titik tahun saja, misalnya tahun 2023 yang terbaru itu. Jadi yang diteliti dari semua provinsi ini hanya 1 tahun, itu namanya data cross section. Itu hanya 1 tahun. Dan kita akan meneliti misalnya di sini ada
pertumbuhan ekonomi, kemudian ada inflasi, kemudian ada kemiskinan. Jadi teman-teman harus mencari datanya dari semua ini. Pertumbuhan ekonominya berapa di Aceh untuk tahun 2023, inflasinya berapa di Aceh untuk tahun 2023, kemudian kemiskinannya berapa, seperti itu. Itu data-data ini yang disebut sebagai data makro. Jadi sifatnya itu agregat, ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan. Di tahun 2023 ada. Nah, ini dari seluruh provinsi di satu tahun ini namanya adalah data cross section. Kemudian bagaimana dengan data panel? Jadi kita juga akan meneliti semua provinsi ini, semua provinsi ya, untuk tahun yang lain 2020, 2022. Cari juga datanya. Nah, ini dari semua ini sampai 2022 misalnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai tahun terakhir yang diinginkan gitu ya. Kan pemilihan tahun itu juga harus ada alasannya kenapa harus memilih tahun sekian sampai tahun sekian, ada fenomena apa di tahun itu gitu. Misalnya teman-teman ingin melihat dampak COVID kemarin itu juga bisa banget itu di tahun 2000. COVID tahun berapa? 2021 sampai tahun 2023 ya COVID. 2020 akhir lah. Itu seperti apa kondisinya? Kemudian teman-teman lihat kondisinya itu seperti apa. Nah, itu indah banget itu misalnya itu dilakukan analisis dampak COVID kemarin terhadap misalnya kasus COVID ya di masing-masing provinsi itu ada berapa, itu bagaimana, adakah pengaruh ketika semakin banyak yang terdampak COVID, yang meninggal ataupun yang apa namanya, yang korban ya, korban COVID apa sih namanya itu, dampaknya ada nggak dengan kemiskinan ataupun dengan pengangguran misalnya, dengan pertumbuhan ekonomi itu ada nggak dampak. Tapi mungkin juga sudah banyak itu yang melakukan analisis. Nah, kalau mau data mikro itu ada, kita di Susenas itu, di Sakernas, di Survei Angkatan Kerja itu ada variabel yang sejak tahun 2020 itu kita tanyakan mengenai COVID. Gitu. Jadi bisa banget itu dianalisis kenapa orang pengangguran setelah COVID itu bisa banget itu dianalisis kalau menggunakan data mikro. Mungkin untuk tugas ini tetap aja pakai tema yang sudah disepakati ya. Karena kalau untuk merubah tema itu kan sudah nyusun kemarin di Matban kan sudah susah ya. Tinggal itu dilanjutkan aja. Tapi mungkin untuk skripsi yang masing-masing orang ya itu kalau ingin melihat pengaruh COVID kemarin itu bisa banget itu misalnya pakai data mikro. Itu di BPS ada datanya gitu. Kalaupun secara makro juga bisa kan angka COVID itu bisa dilihat ya itu yang di Satgas COVID itu di webnya itu kan masih tersedia itu jumlah COVID yang meninggal berapa, itu dengan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota itu kan ada korban COVID-nya itu yang sampai level kabupaten kota itu bisa itu dan dilihat sampai kondisi COVID ini atau dibandingkan antara pas COVID dengan setelah COVID itu bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi itu juga bisa itu nanti. Nah, kayak gini jadi kumpulan jadi ini kan namanya individu ya. Namanya individu, ini namanya X1 ya. X1 X1 ya, X1 ini. Misalnya ini kan X1, kemudian inflasi ini X2, kemudian untuk kemiskinan sendiri itu adalah variabel Y gitu. Kalau saya stop dulu ya. Saya ganti yang saya copy aja nih. Jadi kalau baca rumus ini kan mungkin akan kesulitan ya. Apa atau saja nih cara membacanya gimana ini. Jadi I itu adalah individu.
I itu adalah individu. Individu di sini berarti misalnya itu adalah Aceh. Aceh sama provinsi itu individu. Berarti di sini itu adalah Y, individu ke-1, Aceh gitu ya. Y Aceh, kemudian tahunnya itu adalah 2023. Seperti itu Y-nya. Y Aceh tahun 2023. Kemudian ini berarti Y apa? Y Sumut ya. Y Sumut tahun 2023. Tuh, membacanya. Jadi ini yang akan kita teliti pengaruh ini dan ini kepada ini. Jadi Y Aceh 2023, kemudian Y Sumut 2023. Kemudian ada Y dan seterusnya ya. Misalnya yang di sini berarti Y Aceh lagi, Y Aceh 2020. Jadi ada ada T-nya itu berapa kemiskinan di sini? Apakah 4%, 5%, 6%? Itu angka ya sebenarnya di sini isinya ya. Nah, kemudian itu ada X itu individu tadi ya, misalnya di sini X ya, X1 ya, X1 untuk Aceh di tahun ke T juga pertumbuhan ekonomi gitu ya, pertumbuhan ekonomi Aceh 2023. Aceh itu gini. Pertumbuhan ekonomi Aceh 2023, kemudian ini inflasi Aceh 2002. Yang ini kemiskinan. Jaben. Mudah kemiskinan Aceh 2023. Si Aceh. Pertumbuhan ekonomi Aceh 2023. Nah, ini jadi semua datanya itu harus diperoleh dulu. Kalau tinggal ngeran itu perkara gampang di Stata maupun apapun itu ya, tinggal masukin datanya langsung keluar zret gitu. Yang jadi PR selanjutnya adalah bagaimana menganalisa setelah hasil itu keluar. Make sense nggak hasilnya, sesuai nggak dengan teorinya. Yang itu yang harus nanti dijelaskan di bagian bab 4, karena tugasnya nanti di metode di kelas ini adalah menjawab yang di bab 4 yang dari MedPen gitu. Kalau datanya sudah diperoleh, ngeran data itu adalah tinggal merem aja itu bisa keluar angkanya. Nah, klik kayak gitu kan, yang sudah pengalaman di Stata kan, teman-teman semua kan sudah pengalaman di Stata, tinggal masukin angkanya, satu kali klik sudah langsung keluar hasilnya. Thread gitu, nah dianalisis seperti apa. Dan ini selanjutnya seperti itu, untuk analisis data panel. Jadi tadi yang kelompok 2 tadi ya, sudah dapat data semuanya ya, mulai dari tahun 2000 sampai 2022 itu juga dijentrengin seperti ini kan ya? Iya, Bu. Ya, sudah ya, berarti kan sudah, alhamdulillah sudah memahami sebenarnya, nggak perlu lagi dari kelas ini. Tapi karena dari banyak negara kan ada negara-negara baru, terus ada negara-negara yang bermasalah. Jadi data-datanya yang untuk negara-negara kayak gitu itu kosong Mas Ian gitu. Ya. Mungkin bisa dicari dari sumber lain, sumber datanya, Iya, Ibu. kayak gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya sudah, insya Allah sudah paham ya untuk penerapan regresi data panel itu gimana gitu, apa bedanya dengan cross section. Nah, kalau baca rumus ini soalnya rumit ya, ini apa ini maksudnya. Jadi ini penjelasan di sini nanti bisa dilihat itu nanti hasilnya dipakai Stata itu sudah bisa langsung kelihatan. Nanti kalau sudah mungkin untuk yang baca model dan
praktek statanya nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ya, kita pahami dulu konsepnya di pertemuan ini. Nanti setelah paham konsepnya, mungkin dari data yang ada, teman-teman coba praktekkan dulu dengan yang menggunakan data panel ya. Praktekkan dulu dengan Stata, nanti minggu depan insya Allah hasilnya kita diskusikan. Karena kan sudah mahir semua ini Stata, jadi nggak perlu mungkin kita pelajari gitu di sini. Jadi nanti untuk yang minggu depan insya Allah kita akan diskusi mengenai nanti jadi dari hasil hari ini coba dari data yang sudah ada aja, kalau memang yang nggak ada nggak apa-apa ditinggal, itu kan untuk latihan ya, itu coba diolah data hasilnya itu seperti apa. Nah, nanti untuk yang minggu depan itu yang kita apa, coba kita diskusikan. Karena untuk rekrutasi data panel ini untuk 2 pertemuan dengan minggu depan. Jadi nanti alfanya itu berapa, kemudian betanya itu berapa, itu bisa ketahuan nanti di hasil outputnya. Teman saya izin ke belakang dulu ya. Iya, Ibu, baik. Ibu.
Tes. Nah, kita lanjutkan ya. Iya, Ibu. Nah, di regresi data panel itu ada beberapa model ya, ada 3 model. Yang pertama itu pool. Pool model itu persis sama kayak kita mengerjakan OLS atau regresi biasa RLB. Itu sama persis gitu. Jadi eh, ketika semua untuk contoh ini ya, saya screenshot aja ini, saya copy ke Excel. Jadi kalau untuk yang metode OLS ini atau pool ya namanya pool model itu diasumsikan tuh sama untuk jadi eh, tinggal dimasukkan saja data-datanya itu data-data ini ya itu ke Stata atau kemana. Jadi membacanya itu sama persis ketika seperti mengerjakan regresi linear berganda RLB yang biasa itu. Jadi karena sama dengan RLB, asumsi-asumsi yang dipakai itu juga harus sama dengan RLB. Tes-tes klasiknya itu harus nggak ada multicall, harus apa? Nggak ada kolinearitas, uji-uji klasiknya yang ada di RLB itu berlaku juga di sini karena yaitu diasumsikan seperti OLS gitu. Tetapi ada 2 model lagi yaitu fixed effects model dan random effect model. Mungkin nggak perlu dijelaskan secara detail ya karena ini sebenarnya nanti ada ujinya juga. Kapan menggunakan fixed model, kapan menggunakan random effects model itu sudah ada ujinya. Jadi misalkan dari hipotesisnya itu bisa diketahui, misalnya hipotesis tolak, misalnya H1-nya menggunakan fixed effect model itu singkatannya FEM ya, singkatan ininya familiarnya apa singkatan viralnya itu FEM. Kemudian yang random effects model itu adalah REM, pakai REM ya. Nah, seperti itu. Jadi H1 pakai FEM H0-nya. Kemudian jika tolak H0 maka pakai rem itu sudah ada ujinya. Jadi ketika data itu dimasukkan, dia nanti akan menggunakan model yang mana itu juga sudah ada ujinya. Ini cukup untuk diketahui saja itu apa bedanya pool, fix sama random effect. Jadi ketika sudah diperoleh datanya nanti, langkah pertama itu menentukan model apa itu yang akan di nanti file paparannya ini saya kirim ya. Kemudian penggunaan model regresi data panel memungkinkan peneliti untuk menangkap karakteristik antar individu dan antar waktu. Jadi kalau yang lihat di model ini yang membedakan antara fixed effects model dan random effects model itu adalah kalau yang fixed effects model itu interceptnya di sini itu adalah sama. Ini adalah berbeda, sorry salah. Ini adalah berbeda untuk tiap-tiap individu. Jadi interceptnya di sini misalnya Aceh itu berapa, kemudian Sumbar itu berapa, di sini itu masing-masing individunya itu berbeda.
nilai alfanya ini berbeda. Tapi sekali lagi itu nanti bisa dilihat dari running data. Running data dengan menggunakan stata itu bisa dilihat. Jadi di sini ini nilainya itu berbeda untuk masing-masing individu. Nah, kalau yang satunya untuk yang random effects model itu adalah errornya. Errornya di sini ini yang berbeda-beda. Kalau yang fix itu errornya itu sama. Jadi kalau yang random itu errornya itu di sini yang berbeda-beda. Jadi random effects model itu karena ada pengaruh variabel lain. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya kita ingin mengukur hubungan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi terhadap kemiskinan, itu kan sebenarnya ada variabel lain yang mempengaruhi kemiskinan selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, variabel itu nggak kita masukkan dalam model, makanya dia nanti akan masuk ke dalam error di sini. Nah, kalau yang random effects model itu errornya di sini ini yang ada kolinearitas gitu antara errornya itu dengan apa dengan variabel X yang di sini. Tapi nggak perlu di ini ya teman-teman, kan teman-teman ini yang jurusannya ekonomi ya sebenarnya. Jadi untuk ilmu statistiknya mungkin nggak perlu mendalam karena fungsi-fungsi ini tadi sudah sebenarnya mau pakai fix ataupun random ataupun yang pool itu semuanya sudah bisa nanti dijawab dari model yang dihasilkan, dari memasukkan data-data itu ke stata nanti bisa itu hasilnya itu seperti apa itu bisa dibaca nanti, oh ini cocoknya pakai fix, oh ini cocoknya pakai random, itu nanti bisa diketahui. Ini saya memberikan gambaran dulu ya. Insya Allah nanti untuk pertemuan minggu depan kita akan coba untuk mempraktekkan stata. Teman-teman juga sudah bisa ya. Tadi seperti yang saya jelaskan, nanti teman-teman coba olah dulu. Banyak ya cara pengolahan stata tuh mungkin bisa browsing di YouTube, kayak gitu. Coba nanti hasilnya itu seperti apa untuk pertemuan minggu depan. Minggu depan hari Sabtu lagi atau mau hari lain? Ini kamu ngikut saja, Ibu. Oh, oke. Kalau bisa hari lain, Ibu. Iya, Bu, kalau bisa hari lain. Kalau malam mau? Tidak apa-apa, Ibu. Malam? Enggak apa-apa, Ibu. Yang penting nggak malam ya. Sabtu dan Oh Minggu. ya bisa kalau malam. Kalau hari kerja ini nggak memungkinkan sayanya gitu. Tapi kalau mau malam, mungkin habis isak gitu ya jam 7 sampai jam 9 gitu nggak apa-apa ya? 8, 9, jam Tidak 7. apa-apa, Ibu. Oh ya, yang penting nggak hari Sabtu, mengganggu malam mingguannya. Liburan, Ibu. Liburan, oh iya, insya Allah nanti ya kita reschedule ya, ambil malam saja jam 7 sampai jam 9. Tapi nanti nggak ngantuk itu ya, udah seharian habis nerima materi di kelas apa gitu, terus malam nerima materi yang berat kayak gini, nggak apa-apa ya, masih muda semua ini. Deh gitu. Ya, ini sebenarnya ya konsep-konsep dasarnya aja sih, yaitu slope, intercept. Nah, nanti mungkin kalau sudah keluar outputnya dari yang teman-teman teliti, silakan dicoba. Untuk minggu depannya coba kita diskusikan gitu ya. Kita diskusi aja nanti antar kelompok bisa saling memberikan masukan itu baiknya itu seperti apa. Gimana teman-teman? Nah ini pool regression itu sama untuk yang model common effect model itu istilahnya macam-macam ya. Common effect model ada pool regression itu sama persis dengan regresi linear. Baik sederhana maupun yang berganda itu sama persis untuk uji-ujinya. Jadi juga perlu uji-uji klasik gitu. Uji-uji klasik untuk yang eh, nah, ini namanya uji Chow. Uji Chow itu untuk menentukan model terbaik. Jadi tadi yang saya bilang ya, jadi mungkin nggak perlu dipelajari terlalu mendalam mengenai yang apa itu tadi random fix gitu, karena sudah ada ujinya gitu.
Jadi seperti ini model model N0-nya model CM lebih baik daripada FEM. CM itu yang apa? Yang full tadi. Kemudian yang fix itu lebih baik. Kemudian kalau tolak H0 berarti H1 berarti model FEM lebih baik daripada CEM. Gitu. Jadi sudah ada ujinya masing-masing. Ini kalau yang Hausmann test ini juga H0-nya untuk Hausmann test itu model RAM lebih baik daripada FEM. Kemudian yang H1-nya model FEM lebih baik daripada RAM. Jadi nanti tolak H0 ataukah terima H1 gitu. Jadi ataukah terima H0 gitu. Jadi mana uji yang akan kita pakai tergantung ujinya itu, model yang akan kita pakai. Ini juga sebenarnya ada rumusnya gitu, rumus yang panjang gitu, cuman nggak dimasukkan di sini ya. Nah, ini kalau yang pakai pool itu tetap menggunakan uji-uji klasik. Ada uji linearitas, ada normalitas, blue itu ya harus base linear unbiased estimator, itu juga harus terpenuhi kalau yang menggunakan pool, model pool. Jadi ketika misalnya dari pengujian di uji Chow ini ternyata yang lebih bagus itu misalnya model pool, maka uji selanjutnya itu adalah yang uji-uji klasik ini. Ada uji linearitas, normalitas, heteroskedastis, autokorelasi, ini semua yang juga harus dilakukan uji. Nah, tetapi untuk autokorelasi itu nggak nggak perlu dilakukan karena time series itu pasti ada autokorelasi karena autokorelasi itu adalah korelasi antar waktu. Nah, karena kita pakai data time series, pasti datanya itu akan berhubungan antar waktu. Itu nggak perlu dilakukan. Masih ingat ya yang di regresi linear untuk uji multicol itu seperti apa? Gitu. Ini juga nanti kan sudah kelihatan hasilnya. Nanti misalnya setelah diuji ternyata ada multicol itu apa yang harus dilakukan? Itu nanti juga bisa ada solusinya gitu. Misalnya dengan menambah variabel atau juga menghilangkan saja variabel yang kolinearitas itu kan ada hubungan antar variabel X ya. Jadi kalau misalnya ada variabel X yang berhubungan, tinggal dikeluarkan saja mana misalnya yang berhubungan itu. Atau mungkin dengan menambah variabel. Jadi ketika menambah variabel itu bisa mengurangi adanya multikolinearitas. Untuk uji multikol. Kemudian uji heteroskedastis ini dari Pak Buku kemarin sebenarnya untuk uji-uji klasik sudah diajarkan di ekonometrik dasar. Kemudian pengujian parameter model, apakah modelnya itu istilahnya sudah paling tepat, itu kan pakai koefisien determinasi, itu R2, itu bisa tahu jika nilainya itu di atas macam-macam ya, itu teorinya ada yang di atas 80%, 90% itu artinya modelnya itu sudah fit, sudah tepat, sudah bisa menjelaskan kondisi sesungguhnya gitu. Tapi ketika koefisien determinasinya atau pengujian modelnya itu rendah, misalnya cuma 20%, itu artinya modelnya itu sebenarnya nggak bagus gitu. Artinya bisa saja model itu dipakai, tapi hasilnya itu menyesatkan gitu. Jadi misalnya hubungan antara misalnya mana Excelku?
hubungan antara ini ya. Misalnya nanti kan diperoleh fungsi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Misalnya jika pertumbuhan ekonomi sekian dan inflasi sekian, maka kemiskinannya akan jadi sekian. Nah, ketika R2-nya tadi itu kecil, maka hasilnya itu bisa bias, nggak tepat gitu. Artinya angka-angkanya itu ya itu hasil keputusannya itu bisa salah kalau kita pakai untuk melakukan suatu analisis kebijakan gitu. Jadi ketika mau menurunkan kemiskinan sampai ke 2% gitu, maka pertumbuhan ekonomi itu harus naik sebesar ini gitu. Maka inflasi juga harus naik sebesar ini. Nah, itu keputusannya itu bisa salah ketika model itu nggak goodness gitu, nggak tepat kayak gitu. Itu fungsinya untuk yang uji asumsi yang goodness of fitness coefficient determinasi tadi. Ini juga, ini semua nanti bisa langsung keluar ya di outputnya di Stata. Ini partial test saja. Nah, ini untuk kalau di Stata itu kan main sintak ya. Nah, ini untuk sintak-sintaknya sudah saya sertakan ya untuk uji-ujinya di slide ini. Jadi nanti bisa dipelajari, dicoba untuk di data yang sudah ada. Gimana? Apa sudah semakin bingung? Insya Allah masih bisa Ibu. Oh, oke ya, masih bisa ya. Jadi nanti dicoba ya ini yang ini juga sudah pernah nyoba yang di statanya untuk yang mungkin yang pakai panel. Untuk yang ini sudah Ibu di-set. Gimana? Untuk yang T-set ID tahun gitu ini kami sudah pernah untuk Pernah nyoba mencobanya. ya? Cuma iya Oke betul. ya. Tapi belum yang 100% langsung bisa gitu. Cuman kita butuh belajar aja. Ya, betul, betul. Nanti bisa dicoba ya, dicoba. Kemudian nanti minggu depan coba kita diskusikan. Karena saya juga kayak gitu dulu waktu skrip sama itu banyak mencoba gitu. Karena kalau kadang dijelaskan itu kalau nggak mencoba itu percuma juga gitu. Jadi semakin banyak mencoba itu tahu, oh ini jadi harus seperti ini, seperti ini. Gitu. Nanti yang untuk uji coba ini juga sudah saya sertakan gimana ini seolah akan kita pelajari lebih ini di pertemuan selanjutnya. Ini semester 4 ya, berarti belum PKL, belum. Belum. Teman-teman Indonesia banyak yang PKL di BPS. Nah, ini juga untuk pengecekan asumsi. Di call, kalau misalnya pakai yang full ya, dan normalitas, ini sudah eh, kami sertakan ininya, apa, untuk sintaknya, sintak di statanya.
Barangkali mau diskusi mungkin kalau untuk materi secara umum untuk pengenalan dulu ya untuk regresi data panel dan tadi untuk recall sedikit mengenai ekonometrik mungkin cukup untuk minggu depan insya Allah ya kita ambil kelas malam ya. Nanti saya bilang ke Pak Buko untuk kelas malam saja kita coba untuk praktek ini sebentar, kemudian kita akan lanjut ke logik. Ibu, saya mau tanya. Oke, Tadi gimana? kan jenengan sempat nyinggung kalau mahasiswa UNESA banyak yang magang di UNESA. Ini Iya. keluar dari topik, Ibu. Biasanya Oh, kalau magang di BPS itu ngapain aja ya, Bu ya? Apakah kita juga ngolah-ngolah data? oh iya, kalau magang itu sebenarnya ini, tergantung ini Mas, masanya gitu. Kalau pas masa kita pas lagi ada kemarin kita ada sensus namanya itu Reksosek itu, jadi kita mendata semua keluarga di Surabaya. Nah, itu teman-teman bantu ini, paling nggak jaga pengolahan, kemudian nata-nata dokumen, termasuk juga bikin publikasi, pasti kita minta bantuan untuk bikin ini. Sekarang itu yang lagi ini kan misal infografis, videografis seperti itu. Oh. Termasuk juga ngolah data, kemudian kita eh, ajari juga editing coding. Jadi data dari lapangan, misalnya kita data dari lapangan itu kan kita kumpulkan ya, data gitu. Dari kuesioner itu sebelum kita masuk pengolahan, kita ada namanya tahap editing. Jadi diperiksa dulu. Itu juga kita lakukan di situ. Adik-adik yang magang itu kita ajari gimana cara melakukan editing coding. Meriksa konsistensi antara satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain itu juga kita ajari di situ. Itu. Tapi yang paling banyak itu adalah bikin infografis, videografis gitu. Jadi kita pengen menampilkan ini infografis mengenai kemiskinan, mengenai pengangguran. Itu kita minta bantuan ke adik-adik magang. Itu kan karena masih muda, masih wawasannya apa sih? Masih ini ya fresh gitu pikirannya kalau bikin infografis itu bisa bagus-bagus gitu. Tapi kalau yang sudah kayak saya ini bikin infografisnya sudah ini kedip-kedip. Kayak gitu Mas gambarannya. Termasuk juga ngolah Oke. data. Kita libatkan untuk ikut ngolah data itu. Kalau pas ada kegiatan pendataan yang memerlukan pengolahan data yang dari lapangan itu, kita ajarin cara ngolah data. Kayak gitu. Dan yang jelas ya banyaklah yang membantu administrasi, terutama juga itu. Misalnya kita pas ada pelatihan petugas, kita libatkan juga di membantu pelatihan petugas. Kita ajak juga nginep di hotel. Kalau pas kita ada yang nginep di hotel, enak kan nginep di hotel, membantu untuk tertib administrasi, untuk masalah apa peserta petugasnya itu absensi petugas yang datang yang kita latih itu bisa kita libatkan di sana. Insya Allah kita libatkan semua di setiap tahapan kegiatan. Gitu Mas, tertarik? Oke, Ibu. Terima kasih. Sangat-sangat menarik, Ibu. Banyak yang dari Indonesia yang ini. Dan tambahan pimpinan kami yang baru itu juga ngasih PR-nya ke teman-teman yang magang di Indonesia itu bikin ini konten, bikin video yang bercerita gitu maksudnya. Kayak gitu, kita dikasih tantangan seperti itu tuh harus bisa gitu. Harus bisa gitu. Ya itu sih bikin publikasi. Kemarin ada yang kita bantuan untuk bikin publikasi. Kita kasih apa datanya, kemudian pas sudah ada contohnya ya, ada template-nya yang tinggal dikembangkan kayak gitu. Contoh template itu bisa. Ya, karena BPS itu kan gudangnya data ya, maksudnya jadi insya Allah banyaklah yang bisa diperoleh, apalagi nanti kaitannya dengan tugas akhir skripsi itu bisa bisa banyak yang manfaatnya yang bisa diperoleh kalau magang di BPS. Juga kita ajak turun lapangan juga kemarin diajak kalau kita tuh ada yang namanya ubinan itu untuk mengukur produktivitas padi jadi kita ajak ke sawah oh gimana sih caranya biar tahu produksi padi di Surabaya gitu jadi kan kalau kita mengukur produksi padi kan bukan berarti semua padi harus kita timbang gitu hasil padi se-Surabaya tapi kita cukup menggunakan teknik sampling gitu kita beberapa petak-petak yang sudah ditentukan. Oh, ini diukur luasnya, kemudian kita timbang hasilnya, kita kalikan dengan luas lahan se-Surabaya, ketemulah hasil produktivitas padi misalnya. Itu kan untuk perkiraan persediaan beras gitu. Untuk keperluan di Pemkot itu seperti itu.
dari hasil produktivitas padi itu bisa diketahui berapa persediaan beras misalnya. Nah itu jadi PKL itu kita ajak ke lapangan untuk mengukur itu, untuk nimbang beras, untuk main di sawah, untuk nginjek-nginjek padi. Jadi kalau nggak pernah ke sawah ya gatelen itu pulang-pulang. Ya, kayak gitu. Terus kalau yang untuk rumah tangga kita ajak juga untuk turun, lihat pengawasan, ikut pengawasan kayak gitu. Jadi tahu prakteknya pengumpulan data di lapangan itu seperti apa, bagaimana menghadapi responden yang menolak kita. Kalau kita datang itu kan nggak lulus kalau di Surabaya, karena kebanyakan adalah kaum elit. Kalau kita datang aja sudah dianggap sebagai tukang minta-minta dan sebagainya kayak gitu kan, sudah ditolak. Jadi tahu betapa sulitnya kita mendapatkan satu variabel data aja, misalnya pendapatan, misalnya pengeluaran beras itu sulit sekali untuk dapat satu variabel itu, apalagi kalau variabelnya sampai banyak. Itu bisa memakan waktu di rumah responden itu sekitar 3 jam. Itu bisa sampai diusir itu. Nah, kayak gitu. Makanya sebenarnya untuk data-data yang sifatnya mikro seperti Susenas dan Sakernas itu berbayar. Tapi ketika mahasiswa yang meminta dan ada persetujuan dosen dan ada proposalnya, itu bisa kita berikan sesuai dengan variabel yang yaitu karena proses pengumpulannya itu yang rumit dan memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi pengumpulan data di BPS itu, misalnya untuk mengeluarkan satu angka saja kemiskinan, kita harus melatih orang sekitar 100 orang untuk turun ke lapangan. Nah, untuk pelatihan aja sudah memerlukan biaya. Kemudian kita untuk turun ke lapangan selama 1 bulan kita juga tiap-tiap orang kita kasih upah kan karena kita pakai mitra tidak pakai pegawai. Mitranya sudah kita latih dulu, kemudian mereka bisa turun. Nah itu kita juga memerlukan biaya. Jadi betapa mahalnya itu data yang diperoleh dari lapangan. Jadi itu ada di PKL yang dari Unisra itu bisa tahu gitu. Oh lah kayak gini ta ngolahnya juga kayak apa, kita sampai malam-malam karena kita itu semua itu ada timeline, misalnya harus selesai tanggal ini, harus selesai tanggal ini tuh nggak boleh mundur itu. Jadi kerjanya itu udah kayak kerja kerja rodi gitu juga. Nanti adik-adik teman-teman di Unesa bisa tanya yang sedang magang itu, kadang Sabtu Minggu juga kita minta masuk, jadi nggak bisa liburan kalau sudah berhubungan sama deadline gitu. Insya Allah ini banyaklah banyak ilmunya yang bisa diperoleh ya gitu. Dan bisa dimanfaatkan kalau lagi PKL itu misalnya tanya-tanya kan semua yang di US Insya Allah tahu lah ya, maksudnya sedikit banyak itu bisa tahu gitu untuk penelitian ini kira-kira perlu variabel apa dari survei apa kayak gitu tuh bisa tahu. Jadi sambil PKL sambil kira-kira mikirin nanti pas skripsi menentukan topik itu kan sudah 50% perjalanan ya kalau nanti skripsi itu. Sudah tahu topiknya, sudah bisa menyusun latar belakang itu kan sudah 50% perjalanan. Kalau tinggal ngolah, analisis itu gampang itu. Apalagi kalau tinggal ngolah itu masukin datanya keluar sudah 1 kali enter sudah keluar. Cuman prosesnya itu untuk menemukan masalahnya itu apa sebenarnya, akar masalahnya itu apa, masalah yang ingin diuji apa, kenapa kita ingin menguji itu yang jadi problem biasanya, itu yang lama di dosen pembimbing ya biasanya kayak gitu kan, lama di situ. Nah itu ketika teman-teman itu magang di BPS itu lumayan itu bisa sambil ngobrol-ngobrol sama kami gitu, baiknya tuh pakai apa ya, ini kenapa yang menarik gitu. Ya seperti itulah kira-kira gambarannya. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya terkait dengan data tadi, bahwa Ya. kalau misal kita sebagai internship di BPS Statistik itu kita bisa mendapatkan data-data, kalau yang mikro itu kan berbayar, jadi kayak itu kan kita bisa mendapatkan ya Bu kalau misal kita magang di BPS atau bagaimana? Atau Tapi ada tetap kalau spesial? untuk kalau yang sifatnya makro, insya Allah bisa kita kasih kan itu ada di website ya. Tapi kalau sifatnya Iya. mikro itu harus tetap Oh, lewat BPS RI gitu, nggak bisa lewat kita. Cuman kita bisa arahkan dan itu harus, yang itu tadi harus ada apa? Itu nggak hanya yang magang, siapapun itu bisa, asalkan ada proposal sama ada persetujuan dari dosen itu kita bisa minta dan nggak semua variabel. Jadi
kalau untuk survei yang angkatan kerja ya atau untuk yang kemiskinan itu kan variabelnya banyak, itu ada 800 variabel kalau yang Susenas yang untuk pengukuran kemiskinan. Itu kita tinggal memilih, misalnya kita temanya apa ya, temanya apa yang akan kita pilih, misalnya pengaruh konsumsi rokok terhadap tingkat pendidikan gitu. Semakin konsumsi rokok di suatu rumah tangga itu semakin tinggi, ternyata tingkat pendidikan di anggota rumah tangga itu semakin rendah. Artinya, misalnya ya, ini contohnya ya, itu tuh bisa diperoleh. Penelitian-penelitian itu bisa didapatkan dari data Susenas itu yang sifatnya mikro gitu. Jadi nggak secara agregat, jadi yang sifatnya mikro. Pengen melihat pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengeluaran kayak gitu, terhadap pendapatan gitu. Semakin tinggi pendidikan kan teorinya gitu ya, pendapatannya itu harusnya semakin besar. Nah, itu yang sifatnya individu-individu itu hanya bisa diteliti ketika menggunakan data mikro, dan itu memang hanya bisa dimintakan ke BPS RI. Kita ada hanya untuk lingkup Surabaya, dan itu juga kita tidak bisa untuk menjual, itu harus lewat ke Silastik sana yang di BPS pusat. Nanti itu mudah kok, tinggal melampirkan proposal dan persetujuan, nanti akan diberikan itu datanya. Saya pengalaman pernah, saya sendiri itu juga seperti itu, minta waktu saya S2, saya akan lakukan penelitian, itu juga mintanya itu nggak bisa yang lewat pintu belakang itu, walaupun saya orang BPS nih padahal. Sama, asal jalurnya itu sama. Jadi satu pintu di kami itu untuk permintaan data yang sifatnya mikro, raw data itu satu pintu. Padahal ya saya ini orang BPS, juga nggak bisa itu lewat jalur bawah tanah kayak gini itu nggak bisa, harus lewat satu pintu itu. Dan memang nggak semua variabel akan diberikan. Hanya beberapa sesuai dengan proposal itu yang akan diberikan. Jadi sekalian aja kalau bikin proposal itu yang banyak gitu variabelnya. Ini kayak gitu. Jadi yang diminta sekalian banyak. Jadi ketika diaplikasikan di model ternyata ini nggak sesuai, oh ini nggak make sense, itu bisa ganti variabel ini, ganti variabel itu sudah siap. Jadi nggak aduh, ganti variabel terus minta lagi itu. Nggak, ya sekalian disiapkan gitu. Jadi penelitian secara mikro itu bisa lebih, karena dari tugas-tugas itu ya itu saya perhatikan hanya sedikit yang, karena memang kalau yang ekonomi ya jelas ekonomi biasanya lebih kajiannya lebih ke sifatnya makro. Kalau saya sendiri sebenarnya basisnya itu penelitian sosial. Jadi ekonometrika yang saya pelajari itu juga lebih banyak untuk menganalisa isu-isu sosial, demografi, kependudukan, isu-isu sosial seperti kekerasan anak, kemudian ya seperti itu, kekerasan anak, isu-isu sosial seperti itu, kekerasan pada perempuan. Jadi itu juga pakai ekonometrika juga. Selama pakai model-model statistik itu kan sebenarnya hampir sama ya. Cuman kalau teman-teman ekonomi tentu lebih ke masalah-masalah atau fenomena-fenomena ekonomi. Nah, kalau saya itu lebih ke, sebenarnya keilmuan saya itu lebih ke masalah-masalah sosial pada keputusan untuk memiliki anak, bagaimana keputusan untuk jumlah anaknya berapa, mau punya anak di umur berapa, itu yang menjadi sebenarnya yang lebih kajian keilmuan yang saya miliki. Kemarin-kemarin, aduh, suruh ngajar ekonometrika, tapi secara prinsip hampir sama. Kami juga pakai variabel apa, regresi data pandan itu juga pakai, itu sama sih, statistiknya itu sama, cuman mungkin fenomena-fenomena yang diamati itu yang berbeda. Kalau masalah-masalah sosial itu lebih mudah lagi kalau pakai data mikro, kan lebih banyak variasinya. Kalau misalnya tadi yang ada membahas isu stunting gitu, stunting itu misalnya kan banyak ya teori yang mengatakan kalau stunting itu dengan rokok gitu, paparan rokok itu bisa mempengaruhi stunting kayak gitu. Ada teori yang bilang gitu. Nah, itu bisa itu pakai data Susenas itu bisa banget gitu. Kan ada konsumsi rokok di situ, ada pertanyaan apakah ada anggota rumah tangga yang merokok gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Nah, itu bisa dicari hubungannya gitu dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga, dengan itu rokok itu tadi dengan stunting misalnya seperti itu tuh kalau menggunakan data mikro. Ya, itu sih gambarannya kalau untuk penelitian. Nah, gimana? Ibu izin memastikan untuk kayak proposal data itu biasanya
setiap instansi itu apakah ada kayak persyarat ini maksimal, karena saya pernah mengikuti webinar gitu Ibu. Nah, di sana itu diinformasikan bahwa setiap instansi itu cuma maksimal hanya 20 20 giga atau apa gitu untuk datanya gitu Ibu. Karena keterbatasan itu tadi. Apakah benar ya Ibu? 23 apa, Mas? 20 giga untuk datanya. Kan kalau misal data kan ada jumlah jumlah ini kapasitas untuk memorinya ya Ibu. Nah, Oh, itu ya mikro itunya berapa megabyte gitu ya maksudnya? ya betul. Oh, gitu. Oh ya, coba nanti saya pastikan ya. Saya pastikan. Tapi setahu saya nggak ada sih. Baik Heeh. Ibu. Cuma memang variabelnya itu yang nggak bisa semua. Masih Hmm, dibatasi. Terima kasih Ibu. Iya, setahu saya nggak ada. Coba nanti saya cari jawabannya ya. Nanti saya infokan. Baik Ibu. Ini Mbak Marcella mau ada yang sampaikan? Kalau udah nggak ada, mungkin kita cukupkan ya, teman-teman ya, adik-adik ya. Enggak, Ibu. Ya, Gitu insya Allah sudah kita cukup ya, Mas. minggu depan kita ketemu malam hari ya, nggak apa-apa ya malam hari kita diskusi mengenai outputnya nanti coba teman-teman coba terus kita diskusikan hasilnya seperti apa gitu ya. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih Enggak, atas Ibu. Terima atensinya. kasih. Semoga berkesan dan memberikan manfaat untuk pertemuan kita hari ini ya. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima ya Bu. kasih banyak, Ibu. Sama. Oke.